Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dalam majlis ini kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat kepada orang yang baru saja menempuh kehidupan yang baru. Maka saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Satu kali atau tiga kali bacanya? Nah, lalu kemudian kemuliaan itu ada pada kita bersama. Ini kita sedang berada pada majlis zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kamu lewat melalui taman surga, farta'u, maka makan dan minumlah kamu di taman surga itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, taman surga kan di dunia, di akhirat mana ada taman surga di dunia? Di akhirat kita baru masuk surga." Lalu sahabat bertanya, "Di mana taman surga itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ada taman surga di dunia." Apa itu taman surga? Majalisuz zikri, majlis-majlis zikir. Maka kita sedang berada di taman surga. Allahu Akbar. Berada di taman surga, makan dan minumlah kamu. Apa makanannya? Apa minumannya? Zikir. Majalisuz zikir, majlis zikir. Ini maknanya berzikir beramai-ramai dan bersama-sama di tempat yang paling mulia, masjid, bersama orang paling mulia, orang beriman, yang diucapkan kalam yang paling mulia, afdhalul zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah. Maka kita selalu ingin berada di taman surga, selalulah hadir ke majlis-majlis zikir. Berbondong-bondong mereka datang ingin supaya ada bersama kita di majlis zikir ini. Sampai saya harus jalan kaki dari pintu tol. Jadi kalau ada orang mengatakan zikir harus sendiri-sendiri, zikir nggak boleh ramai-ramai, berarti hadis tentang kamu lewat di taman surga harus dibuang. Padahal hadis ini hadisun sahih, hadisnya sahih. Hadis yang kedua, innalillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat. Apa kerja malaikat? Yatufuna alal ard, mereka berjalan di atas muka bumi. Bukan malaikat maut, bukan Israel, bukan Israfil, bukan Mikail, bukan Jibril. Lalu malaikat ini apa? Malaikat yang mencari majlis-majlis zikir. Ketika malaikat itu bertemu dengan majlis zikir, mereka lihat ada keramaian, maka malaikat ini memanggil saudara malaikat yang lain. Halummu, 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 mari kemari, inilah majlis yang kalian cari. Lalu malaikat itu ikut berzikir bersama kita di sini. Lalu kemudian setelah selesai zikir, malaikat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah mau beritahu kepada orang yang tidak tahu, dan yang paling parah orang yang tidak mau tahu. Hai malaikat, dulu ketika aku akan ciptakan manusia, kalian katakan jangan ciptakan manusia, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berbunuh-bunuhan. Tapi hari ini pandanglah wajah mereka yang sejuk, teduh dan lembut. Hari ini mereka berzikir di rumahku, berkumpul bersama hamba-hambaku. Maka pada saat itu yubahi bikumul malaikah, dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Semoga kita ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hadis yang ketiga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang berkumpul, lalu Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Kalian kumpul untuk apa? Karena ada orang kumpul-kumpul membahas Manchester United. Kalian kumpul untuk apa? Lalu mereka menjawab dengan yang lantang, "Nadzkurullah," kami berzikir mengingat Allah, kami mengagungkan Allah, kami muliakan Allah. Betulkah kalian hanya berzikir mengingat Allah?
tidak ada unsur lain, tidak ada unsur duniawi, tidak ada unsur yang merusak hati. Demi Allah ya Rasulullah, kami berzikir hanya mengingat Allah. Maka kata Nabi SAW, tadi malaikat Jibril baru saja turun mengirimkan wahyu. Apa kata malaikat Jibril? Qumu maghfuran lakum, kalian bubar dari majelis ini tegak dalam keadaan semua dosa kalian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majelis zikir, datang ke majelis zikir. Kenapa? Selesai dari majelis zikir, maka segala dosa diampunkan Allah, tapi hutang tidak lunas. Yang keempat, majtama'a qaumun, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, aku Allah Ta'ala inda husni zanni abdi bi, aku bersama para orang-orang yang berprasangka baik kepadaku. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir mengingat aku sendirian, tengah malam bangun dia berzikir mengingat aku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia, aku sebut dia sendirian. Siapa yang berzikir tadi malam sendirian tahajud, maka Allah menyebut dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, tapi kalau mereka berzikir beramai-ramai, apa yang terjadi? Dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan sebut mereka di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Maka aku akan sebut mereka bersama majlis yang lebih baik, bersama para malaikat, bersama wali-wali Allah, bersama orang-orang yang mati syahid. Maka kita sedang disebut Allah bersama para wali Allah, bersama orang yang mati syahid. Wala taqulu, jangan kau katakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Cukup? Kita lanjutkan nanti.